Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Ifandi dengan NIM 2020 100 203 11 023 dari Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan terkait pelanggaran kode etik profesi hukum yang secara spesifik ada di profesi advokat. Baiklah, selanjutnya, pelanggaran kode etik profesi advokat ini merupakan hasil dari temuan atas suatu kasus yang terjadi pada pertengahan tahun 2022. Saat itu, KPK telah menetapkan 15 tersangka dari anggota DPRD Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, yang saat itu 15 tersangka ini terjerat dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji fee sebanyak 16 paket proyek pengadaan barang dan jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau yang disingkat dengan PUPR Kabupaten Muara Enim dan pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2019. Nah, dari 15 tersangka itu, 2 diantaranya adalah Mardalena dan Vera Erika, yaitu mantan anggota DPRD Kabupaten Muara Enim masa bakti tahun 2019 sampai tahun 2024. Nah, ketika persidangan pada agenda penyampaian nota pembelaan atau pledoi, Mardalena dan Vera Erika ini menyampaikan pengakuannya bahwa ketika sebelum memasuki persidangan, ia mengaku dimintai oleh 2 oknum advokat uang sebanyak 4 miliar. Nah, uang itu digunakan untuk membayar penyidik KPK supaya perkaranya tidak dibuka dan perkaranya itu tidak dinaikkan ke tahap penyidikan. Nah, dari hasil pengakuan ini kemudian diusut bahwa 2 oknum advokat yang dimaksud oleh Mardalena dan Vera Erika itu berinisial DC dan SL. Jadi nama dari kedua advokat tersebut dirahasiakan agar tidak mengganggu profesinya di tengah-tengah publik. 2 advokat tersebut kemudian diadukan ke Majelis Dewan Kehormatan Daerah atau MDKD Perhimpunan Advokat Indonesia Pradi DPC Palembang karena 2 advokat tersebut berada di wilayah hukum Palembang sehingga mereka dilaporkan di Divisi Palembang dengan dugaan pelanggaran kode etik, yaitu memerintahkan kliennya untuk membayar sejumlah uang di luar kontrak kuasa yang sudah ditetapkan. Nah, dari hasil laporan itu, kemudian Majelis Hakim Kode Etik MDKD Pradi Divisi Palembang selanjutnya melakukan sidang kode etik, yakni pada tanggal 12 Januari tahun 2023 bertepatan dengan hari Kamis, yang saat itu ketua majelisnya adalah Dr. Davis SHMU. Majelis Hakim kemudian memutuskan sebagai berikut. Yang pertama adalah menerima pengaduan pengadu untuk sebagian. Kemudian yang kedua, menyatakan para teradu, yaitu advokat dengan inisial DJ dan SL, terbukti melanggar sumpahnya, sebagaimana sumpah itu diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Kemudian yang ketiga, menyatakan bahwa para teradu terbukti melanggar ketentuan Kode Etik Advokat Indonesia, di mana keduanya telah melanggar 4 pasal, yaitu yang pertama pasal 2 tentang kepribadian advokat. Kemudian yang kedua ada di pasal 4 huruf C, menjamin kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang. Kemudian yang ketiga, pasal 4 huruf E, membebani kliennya dengan biaya-biaya yang tidak perlu. Nah, pelanggaran yang dilakukan oleh kedua advokat tersebut
ada di pasal 4 huruf E, yaitu membebani kliennya dengan biaya-biaya di luar kontrak kuasa sebesar 4 miliar rupiah yang digunakan untuk membayar penyidik KPK supaya perkara dari kliennya itu tidak dibuka dan tidak dinaikkan ke tahap penyidikan. Kemudian yang keempat yaitu pasal 4 huruf I, yakni melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan klien. Kemudian dari hasil persidangan ini, Majelis Hakim Kode Etik kemudian memberikan sanksi kepada kedua teradu tersebut, yaitu dengan memberhentikan sementara dari profesinya sebagaimana diatur di dalam pasal 7 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 selama 12 bulan. Jadi di dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 di situ mengatur terkait sanksi yang akan diberikan kepada advokat apabila melanggar kode etik yang sudah ditetapkan. Di antaranya adalah teguran secara lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, dan pemecatan untuk selamanya dari keanggotaan advokat. Nah, di sini hukuman yang diberikan oleh majelis hakim kepada kedua teradu tersebut adalah pemberhentian sementara selama 12 bulan atau 1 tahun. Junto dengan pasal 16 ayat 2 huruf C Kode Etik Advokat Indonesia, yakni pemberhentian sementara waktu. Di dalam pasal 16 ayat 2 di situ juga disebutkan sanksi-sanksi yang akan diberikan kepada advokat apabila melanggar kode etik advokat. Di antaranya adalah peringatan biasa, peringatan keras, kemudian pemberhentian sementara waktu, dan yang paling berat adalah pencabutan dari keanggotaan profesi advokat. Selanjutnya yang terakhir yaitu menghukum para teradu untuk membayar biaya perkara. Biaya perkara pada saat itu sebesar 5 juta rupiah yang nanti harus dibayarkan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Nah, dari hasil persidangan itu selanjutnya Majelis Hakim Kode Etik DPC Pradi Palembang kemudian memerintahkan Dewan Pimpinan Nasional Pradi untuk mencabut kartu tanda advokat selama 12 bulan sehingga keduanya tidak bisa menjalankan profesinya lagi sebagai advokat untuk sementara waktu, yakni selama 1 tahun atau 12 bulan. Di samping itu juga, Majelis Hakim Kode Etik juga memerintahkan Dewan Pimpinan Nasional Pradi untuk menyampaikan hasil putusan sidang kode etik tersebut ke Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia, sehingga kedua advokat tersebut tidak bisa beracara di pengadilan, baik di pengadilan negeri, pengadilan agama, hingga nanti ke pengadilan banding. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.